Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-262 dengan judul Melawan Fibromialgia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tahun 1993 saya menapaki jalan yang sukses. Saya dianugerahi Salesperson of the Year, mendapatkan kenaikan gaji, mobil dan promosi. Saya banyak tersenyum dan terlihat baik dan melakukan apa yang saya ucapkan. Namun di dalam hati, hidup saya bagaikan lubang hitam berongga dan setiap malam saya menangis sampai saya tertidur. Saya merasa ditinggalkan, tidak dicintai, tidak ada yang benar-benar peduli. Tuhan sepertinya sedang berlibur 1 juta mil jauhnya dari tempat tinggal saya. Saya bekerja keras dan mencoba bermain, namun hati saya tidak tertuju kepada itu semua. Saya hanya terlalu lelah. Sedikit demi sedikit hidup saya surut sampai tubuh saya dengan berat 103 pon atau 46,72 kilo tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah ibu saya mulai datang dan anak-anak saya belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Saya pikir saya tidak akan pernah tersenyum lagi. Menderita karena depresi atau fibromialgia seharusnya sudah cukup, namun yang satu menghidupkan yang lain. Dan entah yang mana datang yang lebih dahulu. Fibromialgia didefinisikan sebagai kondisi rematik non-artikular yang mempengaruhi otot, ligamen, dan jaringan fibrosa lainnya di dalam tubuh. Jadi ketika saya bilang saya merasa seperti ditabrak truk Mack, saya tidak bercanda. Para profesional kesehatan mengatakan bahwa sebanyak 5% dari masyarakat umum menderita fibromialgia, suatu kondisi yang disebabkan oleh stres kronis. Stres yang berlebihan membuat orang mudah tersinggung. Mereka mengeluh lelah, tidak mampu tidur, atau mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Mereka dilanda rasa sakit dan nyeri. Mereka kekurangan energi dan kenikmatan hidup. Mereka merasa cemas, tertekan, atau tidak mampu mengatasinya. Menemukan kesembuhan ketika kesehatan emosional dan fisik Anda telah dicabut seperti 2 kaki dari bangku berkaki 3, bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi jika Anda tetap bernafas dan Tuhan berkata, hiduplah, bagian rohani yang tampaknya rapuh itu akan menemukan jalannya. Penyembuhan saya dimulai ketika saya kuliah di Weimar Institute. Akronim yang mengubah hidup saya adalah New Start. Nutrition, makanan dengan benar, exercise atau olahraga, bergerak suka atau tidak suka, water, minumlah air yang banyak, sunshine atau sinar matahari. Ambillah waktu untuk membiarkannya masuk ke dalam hidup Anda. Temperance, pertarakan, hindari obat pereda stres buatan seperti kopi, alkohol, obat-obatan atau gula. Air atau udara, hiduplah udara segar atau bersih. Rest atau istirahat, ambil manfaat hari Sabat. Trust atau percaya, temukan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan dan pupuk pertumbuhan rohani Anda sendiri. Jika hidup telah kehilangan maknanya, izinkan saya merekomendasikan awal yang baru atau New Start. Apakah saya hidup sesuai dengan program New Start Tuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan jiwa? Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dituliskan oleh seorang yang bernama Katie O'Malley yang menceritakan bahwa pada tahun 93 atau 1993 dikatakan ia mempunyai kehidupan yang sukses. Ia dianugerahi Salesperson of the Year. Jadi bagaimana ia mendapatkan penghargaan-penghargaan atas setiap kerja keras yang ia lakukan. Di sana dikatakan ia mendapatkan kenaikan gaji, mobil, dan promosi yang tentu saja kalau kita sebagai orang-orang yang berada di dunia kita tahu bahwa semua hal itu adalah semua yang setiap orang inginkan ketika mereka melakukan pekerjaan di suatu perusahaan. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya banyak tersenyum dan terlihat baik. Tetapi diceritakan bahwa penulis tersebut tidak merasakan benar-benar mempunyai suatu kesenangan atau kedamaian yang sesungguhnya. Karena semua hal yang ia alami atau ia dapatkan itu hanyalah sebuah kesenangan duniawi yang mungkin di saat itu tidak bisa mengubahkan kesepian yang ada di hatinya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa hidupnya itu sama seperti sebuah lubang hitam yang berongga. Dan di sini dikatakan bahkan penulis itu menangis setiap malam sampai ia tertidur. Di sini menceritakan bahwa penulis itu benar-benar mempunyai kehampaan dalam kehidupannya. Meskipun semua hal tampak yang menyenangkan dari luar, tetapi itu tidak bisa mempunyai suatu penghiburan yang sejati dalam kehidupan orang tersebut. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa semua hal yang kita
cari atau kita inginkan untuk kita gapai di dunia ini, belum tentu itu memberikan suatu kesenangan yang mutlak dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa saja bahwa ketika kita mendapatkan hal-hal tersebut, kita mempunyai kesenangan pada saat itu, tetapi ketika kita berbalik badan atau pulang ke rumah setelah melewati hal-hal tersebut, kita kembali pada kehidupan yang kosong, yang tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai makna. Dan mungkin di sini kita bisa sampaikan bahwa hal-hal tersebut bisa terjadi karena kita kurang mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya telah bekerja keras dan mencoba bermain, namun hati saya tidak tertuju kepada itu semua. Jadi bagaimana di sini ia menjelaskan bahwa ketika semuanya itu tampaknya baik-baik saja, ia berusaha untuk bergaul, untuk mempunyai suatu kedamaian dalam kehidupannya atau mempunyai suatu hal yang seru dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan pikirannya, hatinya itu semua tidak tertuju pada hal-hal itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya hanya terlalu lelah. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang tersebut yang mempunyai berat sekitar 103 pon atau 46,72 kilo tersebut, bahkan ia tidak bisa mengangkat badannya atau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan akhirnya membuat ia harus memanggil orang tuanya atau ibunya untuk datang ke rumahnya, dan anak-anaknya berusaha diajarkan untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri atau berusaha untuk mandiri di usia mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa suatu beban mental atau suatu kesehatan mental yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang ibu, sebaiknya itu hendaklah harus ditangani dengan secepatnya. Karena kita tahu bahwa ibu itu adalah fondasi dari sebuah rumah tangga. Ketika ibu itu goyah, maka semuanya akan berdampak karena keluarganya tersebut bergantung kepada ibu tersebut. Jadi bagaimana di sini diingatkan kepada kita semua, apalagi seorang perempuan yang mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi menjadi ibu rumah tangga, ataupun kita menjadi ibu yang masih bekerja di luar, ataupun wanita muda yang belum menikah yang mungkin mempersiapkan pernikahannya. Di sanalah kita diingatkan bahwa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental kita itu tidak akan bisa kita miliki kekuatannya kalau kita tidak mengasah atau kita berusaha untuk menyerahkan kepada Tuhan melalui hal-hal yang terkecil sekalipun. Kita berusaha untuk menyelesaikan setiap rasa sakit kita terhadap masa lalu kita mungkin, atau terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita akhirnya mempunyai trauma dalam kehidupan kita. Jadi di sini bagaimana penulis ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa para profesional itu mungkin harus kita datangi, sama seperti penulis ini yang menceritakan bahwa akhirnya ia mendatangi profesional untuk mengetahui penyebab dari penyakitnya tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa penyebab dari penyakit fibromialgia ini adalah disebabkan oleh stres yang kronis. Jadi bagaimana stres kronis ini adalah stres yang berkepanjangan, yang mungkin dialami lebih dari 3 atau 6 bulan. Jadi bagaimana itu adalah suatu stres yang berkepanjangan yang terus-menerus mencapai atau terjadi dalam kehidupan seorang tersebut. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk menjaga pikiran kita. Hendaklah kita pun selalu berusaha untuk memberikan keinginan-keinginan hati kita kepada Tuhan, supaya setiap keinginan kita itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita berusaha untuk mencapai suatu hal yang mungkin Tuhan tidak izinkan kita untuk sampai ke sana. Dan mungkin ketika kita tidak diizinkan Tuhan untuk sampai di sana, kita akhirnya akan mengalami suatu rasa stres karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bagaimana ketika kita mau mempunyai kepasrahan dalam kehidupan kita, kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita akan melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang terbaik yang akan kita lalui ketika kita mau menurut sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mungkin saat ini kita tidak bisa melihat akan hal itu semua, tetapi pada akhirnya nanti, suatu hari nanti, kita pasti akan melihat bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang terbaik. Dan ketika kita berusaha untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan itu, hendaklah kita benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus, dengan penuh penurutan, bukan karena sebuah keterpaksaan. Karena ketika kita menjalani suatu hal karena keterpaksaan, tentu saja tubuh kita akan merespon dengan suatu hal yang tidak baik, karena kita menjalankannya dengan penuh beban. Tetapi ketika kita menjalankannya dengan penuh sukacita, kita akan melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang terbaik. Mungkin kita akan berpikir ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, semuanya akan mudah. Tetapi tentu saja Tuhan mengatakan bahwa ketika guru kita sebagai contoh kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, ia berada di dunia ini, ia berusaha memberikan contoh bagi kehidupan kita, bagaimana mempunyai kehidupan yang sempurna. Tentu saja ia tidak hanya sekedar menjalankan semuanya itu dengan tanpa adanya pencobaan. Yesus saja dicobai, apalagi kita sebagai umat-umatnya, murid-muridnya. Tentu saja kita akan mengalami hal yang sama. Atau mungkin
akan terasa lebih di mata kita. Tetapi semuanya itu Tuhan katakan tidak akan melebihi setiap batas kemampuan kita. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan bahwa semua hal yang Tuhan berikan, yang mungkin akan menjadi ujian-ujian kita untuk menapaki jalan-jalan kita itu, semuanya itu masih dalam batas kemampuan kita. Dan ketika kita merasa sudah sangat sulit jalan kehidupan kita, kita bisa datang kepada Tuhan, menuntut janji Tuhan bahwa Ia akan selalu ada untuk kita. Di sanalah kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai seorang anak yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kita bisa datang kepada Bapa kita yang di surga untuk meminta suatu pertolongan. Tentu saja Bapa kita yang di surga akan ada bersama dengan kita setiap waktu. Mungkin sama seperti penulis ini yang dikatakan bahwa ia merasa bahwa Tuhan itu sejauh beberapa mil dari kehidupannya, dari tempat tinggalnya. Tetapi tentu saja kita ketahui Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali kitalah yang justru dengan pilihan-pilihan kehidupan kita, kitalah yang meninggalkan Tuhan kita. Dalam setiap apapun yang kita pilih dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan sudah melarang atau berusaha untuk menggagalkan setiap pilihan kita. Tetapi kita karena mempunyai suatu tujuan dan kita merasa bahwa akal atau kemampuan kita itu adalah kemampuan yang benar yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Seringkali di saat itulah kita menjauhi jalan-jalan Tuhan. Dan di sanalah akhirnya kita memilih pilihan kita sendiri. Dan ketika suatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita menyalahkan Tuhan karena kita merasa kita sudah mengikuti jalan Tuhan, meskipun Tuhan mungkin tidak merestui kita pada saat itu. Jadi baiklah, melalui setiap pembelajaran yang telah kita dengarkan ini, hendaklah kita selalu belajar, berusaha untuk mempunyai kepasrahan kepada Tuhan. Dan setiap pergumulan-pergumulan kita, hendaklah kita selalu sampaikan kepada Tuhan dan meminta penyembuhan yang hanya bisa kita dapatkan berasal daripada Tuhan saja. Sehingga kita bisa mempunyai kedamaian dalam kehidupan kita. Dan ketika kedamaian itu sudah ada dalam kehidupan kita, itu semua akhirnya akan mengubur masa lalu kita yang kelam, yang mungkin kita tidak bisa selesaikan sendiri. Tetapi Tuhan bisa turut campur atau pegang kendali dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita, semua masalah beban kita, kalau kita mau memberikan kuk itu kepada Tuhan kita. Sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.